Ya, agenda hari ini yang tadinya dapatkan adalah gelar barang bukti dilakukan secara tertutup dan dihadiri sejumlah pihak termasuk Kompolnas, Komnas HAM, saksi ahli serta keluarga. Gelar perkara dilaksanakan oleh polisi untuk menentukan langkah penyelidikan selanjutnya. Dan sebelumnya sejumlah barang bukti telah disita penyelidik, di antaranya barang pribadi milik korban, rekaman CCTV, serta barang bukti lainnya. Polisi juga telah menerima hasil uji laboratorium forensik terkait kasus kematian Arya Daru. Namun polisi masih mencari ponsel milik korban. Ya, dalam gelar perkara kasus kematian diplomat muda, Kompolnas sampaikan bahwa rekam jejak peristiwa sudah terang benderang. Namun demikian, hilangnya ponsel Arya Daru hingga kini masih misteri. Terkait dengan hasil laporan itu? Kalau pertemuan ini tertutup, ya sepanjang yang saya baca di di undangan ya karena pihak-pihaknya disebutkan di sana. Yang kedua, apakah nanti ada preskon atau tidak, kami nggak tahu. Tapi bagi kami sebagai satu proses penegakan hukum penanganan kasus ini dengan mengundang kami, dengan mengundang pihak eksternal yang lain, ya, ada Komnas HAM, terus ada ahli, ini merupakan satu proses yang baik, ya, upaya untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas proses. Nah, nanti kami juga akan sampaikan setelah kami selesai apa yang penting dan sebagainya, pasti kami akan sampaikan lah. Kalau soal penyelidiknya ya kita tidak tahu kapan mereka akan menyampaikan ke publik. Pak, ini kan dari Polda sudah menemukan fakta-fakta baru seperti kemarin ada video Mas Arya Daru ini ada di rooftop Kemenlu, lalu ponselnya juga sudah hilang gitu. Dari Kompolnas ini melihat fakta-fakta baru yang disampaikan oleh penyelidik ini bagaimana, mengerucut ke arah mana nih? Sebenarnya fakta-fakta itu sudah kami ketahui, ya makanya kami bilang soal titik tempat yang paling penting ada di 3 tempat, ya. Tempat pertama memang kos-kosan, tempat kedua memang tempat pusat pembelanjaan, tempat ketiga adalah tempat bekerjanya almarhum. Nah, itu semua sudah ditelusuri, rapi, rekam jejak digitalnya ada, ya menit per menit juga ada, rekam jejak gambar CCTV juga ada. Sehingga sebenarnya kasus ini terang benderang dalam sisi peristiwa. Dalam sisi penyebab kematian, nah kita memang masih menunggu hasil otopsi. Oleh karenanya hari ini semoga hasil otopsi sudah ada dan bisa kita lihat apa penyebab kematiannya. Semua yang terkait peristiwa di 3 titik itu berupa barang dan berupa kesaksian sepertinya sudah diambil keterangannya dan diamankan oleh penyidik dengan satu proses yang kami lihat bersama-sama. Karena mereka videokan cara dan sebagainya lah. Kami lihat di waktu kemarin pertemuan pertama. Gitu ya. Beberapa ahli yang Sarang tahu dari mana aja sih, Kak? Yang pasti ini ahli yang bisa menunjang pendekatan saintifiknya. Gitu ya. Tapi ponselnya belum ditemukan sampai sekarang ya? Kami belum dapat konfirmasi lanjut. Tapi begini, soal ponsel ini, ya kalau dari rekam jejak peristiwa dan sebagainya, rekam jejak peristiwanya sudah terurai sedemikian rupa terang benderang. Nah, soal ponsel ini memang kami belum dapat informasi terakhir, tapi apakah dia menentukan penyebab kematian? Yang menentukan penyebab kematian adalah hasil otopsi. Nah, nanti kita akan dengar hasil otopsinya. Tadi disebutkan ada keluarga, apakah betul? Semoga kami berharap, karena waktu kami ketemu sama keluarga, ya kami juga menginginkan proses ini transparan dan sebagainya. Waktu kami ketemu sama Polda Metro, harapan keluarga agar prosesnya transparan, kredibel, kami juga sampaikan dan kami sarankan waktu itu kepada Polda Metro untuk mengundang pihak keluarga, sehingga pihak keluarga juga mendapatkan informasi langsung, bisa merasakan langsung apa saja, juga bisa mengukur substansi kedalaman yang sudah didapatkan oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak berdasarkan pada berbagai isu yang ada di media sosial, gitu ya. Nah, oleh karenanya, kalau ini kasus sudah selesai ya, sudah diumumkan oleh penyelidik apa yang terjadi dan sebagainya, kami mohon memang
berbagai masukan dan sebagainya di sosial media, berhentilah kalau itu tidak berdasar fakta yang ada. Karena itu hak keluarga korban, hak publik untuk mendapatkan kejelasan seterang-terangnya sehingga nggak kemana-mana kasusnya. Gitu ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore hari ini. Pengumuman gelar perkara akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian, dan hari ini sejumlah barang bukti telah disita penyelidik. Di antaranya barang pribadi milik korban, rekaman CCTV untuk ungkap kasus kematian ADP. Sementara itu, Polda Metro Jaya terus mengusut kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, dan hari ini polisi memeriksa 3 saksi dari pihak terlapor dalam tahap penyidikan. Ketiga saksi yang diperiksa yakni Dr. Yulia Widya Ningsih, juru bicara tim pembela ulama dan aktivis Rahmat Imran, dan juga YouTuber Sunarto. Skuad Garuda Muda siap melakoni laga final ajang ASEAN U23 Championship melawan Vietnam. Dari catatan pertandingan, Timnas Indonesia menjadi tim paling produktif dengan meraih 3 kali kemenangan dan hanya sekali kebobolan. Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang, menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoy selalu menyerang warga di jalanan. Kami melakukan pengamanan. Pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainus melaporkan. Sejumlah pengemudi ojek pangkalan menghadang laju taksi online di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengemudi ojek pangkalan memaksa membuka pintu mobil dan meminta penumpang wanita yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Insiden ini pun membuat penumpang histeris, meluapkan emosinya kepada salah satu pengemudi ojek pangkalan yang memaksa mereka turun. Dalam video juga terlihat seorang pengemudi ojek pangkalan yang melakukan penghadangan membawa sebongkah batu seolah bersiap untuk merusak mobil. Saksi mengatakan peristiwa penurunan paksa penumpang ojek online maupun taksi online sudah sering terjadi di stasiun ini karena para pengemudi ojek pangkalan melarang pengemudi ojek online maupun taksi online mengambil penumpang di stasiun Tiga Raksa. Kalau sejujurnya aku sering lihat, cuma kejadiannya yang kemarin itu bawa bayi gitu. Ada lagi orang Batak dulu punya bayi juga, tapi dia mengalah juga pulang. Dia bawa koper, bawa tas, bawa anaknya gitu. Sering sih kelihatan mah. Pasca viral, polisi melakukan penyelidikan dan memintai keterangan 3 orang pengemudi ojek pangkalan. Petugas gabungan berencana melakukan mediasi kepada kelompok ojek pangkalan dan ojek atau taksi online. Fasilitasi antara teman-teman ojol maupun dari penumpang untuk mencari solusi yang terbaik sehingga jangan sampai hal ini terus berulang kembali. Kedepan Polresta Tangerang juga akan melakukan pemantauan secara berkala di stasiun Tiga Raksa agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad di Jalan Raya Kedamaian, Desa Banyu Urip, Gresik, Jawa Timur. Jasad tanpa identitas ini ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Saat ditemukan, kondisi korban terbungkus plastik, dilapisi kardus dan dilakban dan rapi.
Warga yang curiga langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Tim Inafis dari Polres Gresik yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban untuk keperluan autopsi di RSUD Ibnu Sina Gresik. Belum diketahui penyebab tewasnya korban, tetapi polisi menduga penemuan mayat ini merupakan kasus pembunuhan. Hingga kini, polisi masih mendalami identitas korban dan motif di balik kasusnya. Sejumlah saksi, termasuk warga yang pertama kali menemukan jasad, sudah dimintai keterangan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan CCTV. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan.